Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Anda selalu berada dalam keadaan sehat, tenang, serta diliputi kejernihan batin. Semoga apapun yang Anda temukan dalam video ini, kelak dapat menjadi pengingat yang lembut, sekaligus memberi manfaat bagi perjalanan hidup Anda. Video ini tidak menjanjikan perubahan instan, tidak pula menawarkan solusi yang serba cepat. Yang kami hadirkan di sini adalah sebuah penjabaran tentang sudut pandang, tentang cara memaknai, dan tentang kemungkinan melihat hidup dengan kejernihan yang sedikit berbeda. Bukan untuk menggurui, melainkan untuk menemani proses memahami diri secara lebih sadar, perlahan, dan bermakna. Tujuan video ini sederhana namun mendalam, mengajak Anda menelusuri bagaimana kualitas energi hidup yang tercermin dalam pikiran, emosi, dan sikap batin dapat ditingkatkan melalui kesadaran psikologis. Kita akan membahas bagaimana cara kerja batin manusia, mengapa energi hidup sering terasa terkuras, serta bagaimana kesadaran dapat menjadi titik balik untuk hidup yang lebih utuh dan berimbang. Untuk itu, kami mengundang Anda menyimak video ini dengan tenang dan penuh perhatian. Jika memungkinkan, gunakan earphone agar setiap kata dapat Anda dengarkan dengan lebih jernih dan intim, seolah ini adalah percakapan personal antara kita. Selamat datang di Ruang Jiwa, sebuah ruang refleksi yang kami hadirkan untuk berbagi renungan, pemahaman batin, dan makna-makna hidup yang kerap luput dari kesibukan sehari-hari. Renungan ini kami hadirkan dengan judul, Bagaimana Menaikkan Kualitas Energi Hidup Melalui Kesadaran Psikologis. Dalam video ini, kita akan menyinggung persoalan-persoalan yang dekat dengan keseharian, rasa lelah yang tak selalu berasal dari fisik, pikiran yang terus bekerja tanpa henti, emosi yang tidak tersalurkan dengan sehat, serta kegelisahan yang sering muncul tanpa kita pahami sebabnya. Semua itu akan dibahas dengan bahasa yang tenang, reflektif, dan membumi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Keberadaan Anda, perhatian Anda, bahkan ketenangan Anda saat menyimak semua itu adalah bentuk partisipasi yang bermakna. Tenang saja, kehadiran Anda di sini adalah tanda bahwa Anda sedang menanam dan menyebarkan benih kebaikan bagi diri sendiri dan mungkin bagi orang lain. Mungkin Anda bertanya, apa sebenarnya substansi yang hendak disampaikan melalui video ini? Dalam kerangka pemahaman, apa ia dapat dipahami? Dan dalam konteks kesadaran seperti apa gagasan ini bekerja dalam kehidupan nyata? Video ini penting dan relevan, karena banyak dari kita hidup dalam ritme cepat, namun jarang berhenti untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Kesadaran psikologis bukan sekadar konsep, melainkan keterampilan hidup yang membantu kita merawat energi batin, menjaga kejernihan pikiran, dan menumbuhkan kedewasaan emosional di tengah dunia yang terus bergerak. Jika Anda merasa video seperti ini sejalan dengan pencarian batin Anda, silakan subscribe kanal ini. Tidak ada kewajiban apapun, ini hanyalah undangan yang tenang, agar kita bisa terus bertemu dalam ruang refleksi yang sama. Anda juga dipersilakan meninggalkan komentar, berbagi pandangan, atau sekadar menyapa. Dan jika berkenan, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan renungan berikutnya yang mungkin hadir di saat Anda membutuhkannya. Baik, mari kita bahas semuanya secara perlahan dan mendalam. Saksikan hingga akhir dan ambillah makna terbaik yang paling relevan bagi perjalanan hidup Anda. Semoga video ini membawa manfaat, kejernihan, dan ketenangan. Mari kita mulai. Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang berada dalam situasi yang hampir sama, namun menjalani hidup dengan kualitas yang sangat berbeda? Bukan karena semesta memilih satu orang dan mengabaikan yang lain, bukan pula karena energi gaib yang turun atau tidak turun, melainkan karena cara manusia memandang, merespons, dan menata hidupnya itulah yang perlahan membentuk arah kehidupannya sendiri. Di alam semesta ini, kita hidup di dalam pola. Planet bergerak dalam keteraturan, siang dan malam berganti tanpa tergesa, dan setiap sebab selalu melahirkan akibat. Hukum ini tidak hanya berlaku pada benda langit, tetapi juga pada pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Apa yang sering disebut sebagai energi hidup, sejatinya adalah kondisi psikologis yang terbentuk dari cara otak bekerja, bagaimana emosi diatur, dan kemana perhatian kita diarahkan setiap hari. Secara ilmiah, otak manusia adalah sistem yang sangat adaptif. Ia membentuk jalur-jalur kebiasaan berdasarkan apa yang sering kita pikirkan, rasakan, dan lakukan.
Ketika pikiran dipenuhi kecemasan, tubuh ikut menegang. Ketika emosi dibiarkan tanpa pengelolaan, fokus melemah. Dan ketika fokus tercerai-berai, tindakan menjadi tidak konsisten. Inilah mengapa perubahan hidup tidak terjadi karena harapan kosong, melainkan melalui pola pikir yang disadari, emosi yang diregulasi, dan tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai hubungan antara kognisi, emosi, dan perilaku. Cara berpikir memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi tindakan, dan tindakan yang berulang akan membentuk karakter serta arah hidup. Agama pun menegaskan prinsip yang serupa. Dalam Islam, misalnya, ditegaskan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Ini bukan janji instan, melainkan penegasan hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. Kesadaran psikologis berarti menyadari proses ini. Menyadari bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan peristiwa, namun kita selalu memiliki ruang untuk mengelola respons batin. Contoh sederhana bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menghadapi masalah dengan pikiran jernih cenderung mengambil keputusan yang lebih tepat, sementara orang yang dikuasai emosi reaktif seringkali memperbesar masalah yang sebenarnya bisa dikelola, bukan karena yang satu berenergi tinggi dan yang lain tidak, tetapi karena yang satu memiliki kesadaran terhadap pikirannya, sementara yang lain terseret oleh pola lama tanpa disadari. Fokus juga memainkan peran besar. Apa yang terus kita perhatikan akan menguat dalam pengalaman kita. Jika fokus kita hanya pada kekurangan, otak akan terus mencari bukti kekurangan. Jika fokus kita diarahkan pada solusi dan makna, pikiran menjadi lebih terbuka dan tenang. Inilah hubungan logis antara manusia dan semesta. Bukan hubungan mistik, melainkan keterhubungan melalui hukum alam, kerja sistem saraf, dan kesadaran batin. Ketika manusia hidup selaras dengan pola ini, tidak melawan realitas, tidak memaksakan ilusi, kualitas hidup pun meningkat secara alami. Kesadaran psikologis tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, namun ia memberi sesuatu yang lebih berharga, kejernihan dalam menghadapi masalah, ketenangan dalam mengambil keputusan, dan kekuatan untuk bertumbuh tanpa kehilangan diri sendiri. Pada akhirnya, menaikkan kualitas energi hidup bukan tentang mencari sesuatu di luar diri, melainkan memahami apa yang selama ini bekerja di dalam diri, pikiran, emosi, fokus, dan pilihan-pilihan kecil yang sering kita anggap sepele. Dan dari sinilah, perjalanan pemahaman itu sebenarnya baru saja dimulai. Jika kesadaran psikologis adalah pemahaman, maka latihan adalah cara kita menanamkannya dalam kehidupan nyata. Kesadaran tidak tumbuh dari wacana panjang, melainkan dari perhatian kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan latihan pertama yang paling mendasar adalah menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri, sebelum bereaksi terhadap apa yang terjadi di luar. Latihan ini sederhana, namun sering diabaikan. Beberapa kali dalam sehari, berhentilah sejenak, bukan untuk mengubah apapun, melainkan hanya untuk mengamati. Tanyakan dengan jujur pada diri sendiri, apa yang sedang saya pikirkan? Emosi, apa yang sedang hadir? Dan bagaimana kondisi tubuh saya saat ini? Dalam psikologi, proses ini disebut self-monitoring. Saat kita mengamati pikiran dan emosi tanpa menghakimi, otak mulai berpindah dari mode reaktif ke mode reflektif. Disinilah regulasi emosi mulai bekerja. Emosi bukan musuh, ia adalah sinyal. Namun ketika emosi tidak disadari, ia akan mengendalikan fokus, dan fokus yang dikuasai emosi akan membentuk persepsi yang menyempit. Inilah peran penting fokus dalam membentuk realitas hidup. Otak manusia tidak merekam realitas secara utuh. Ia menyaringnya berdasarkan apa yang dianggap penting, dan apa yang dianggap penting sangat dipengaruhi oleh emosi. Ketika seseorang hidup dalam kecemasan, fokusnya akan tertarik pada ancaman. Ketika seseorang dikuasai kemarahan, fokusnya akan mencari kesalahan. Namun ketika emosi dikelola dengan sadar, fokus menjadi lebih luas, lebih jernih, dan lebih seimbang. Latihan kedua adalah mengatur fokus secara sengaja. Bukan memaksa pikiran positif, melainkan memilih titik perhatian yang sehat dan realistis. Misalnya, saat menghadapi masalah, alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Cobalah menggeser fokus menjadi, "Apa satu hal kecil yang bisa saya lakukan dengan sadar hari ini?" Perubahan fokus seperti ini mengubah arah kerja otak. Ia menurunkan beban emosional, meningkatkan rasa kendali,
dan mendorong tindakan yang lebih konsisten. Agama pun mengajarkan praktik yang selaras dengan ini. Dalam banyak tradisi spiritual, ketenangan lahir dari kesadaran, hadir bukan dari pelarian, bukan dari pengingkaran, melainkan dari penerimaan yang disertai ikhtiar. Doa, misalnya, bukan sekadar permintaan, tetapi juga latihan memusatkan hati, menenangkan pikiran, dan menyelaraskan niat dengan tindakan. Latihan ketiga adalah konsistensi kecil. Kesadaran tidak tumbuh dari perubahan besar yang sesekali, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Satu keputusan sadar hari ini akan membentuk emosi yang lebih stabil besok. Emosi yang lebih stabil akan memperjelas fokus, dan fokus yang jernih akan memandu tindakan yang lebih tepat. Inilah rantai sebab akibat yang nyata dan dapat diuji. Tidak ada unsur gaib di dalamnya, tidak ada janji instan. Yang ada hanyalah hukum alam yang bekerja melalui pikiran, emosi, dan perilaku manusia. Ketika latihan ini dilakukan secara perlahan, seseorang mungkin tidak langsung merasa hidupnya berubah drastis. Namun, ia akan mulai merasakan sesuatu yang lebih halus, ketenangan yang tidak dibuat-buat, kejernihan yang tidak memaksa, dan arah hidup yang terasa lebih terkendali. Dan dari titik inilah, kesadaran psikologis tidak lagi menjadi konsep, melainkan cara hidup yang terus bertumbuh seiring waktu. Pada akhirnya, hidup tidak selalu meminta kita menjadi lebih cepat, lebih keras, atau lebih sempurna. Seringkali, hidup hanya meminta kita menjadi lebih sadar terhadap pikiran yang kita pelihara, emosi yang kita biarkan berdiam, dan fokus yang setiap hari kita arahkan, entah dengan sengaja atau tanpa kita sadari. Kesadaran psikologis bukanlah tujuan akhir, melainkan cara berjalan. Ia tidak menghapus masalah, tetapi memberi kita ruang untuk tidak larut di dalamnya. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa luka, namun membantu kita memahami luka tanpa harus terus terluka. Ketika pikiran mulai jernih, emosi menjadi lebih teratur. Ketika emosi tertata, fokus tidak lagi tercerai. Dan ketika fokus hadir dengan tenang, tindakan pun lahir dari kebijaksanaan, bukan reaksi. Di titik ini, kualitas energi hidup meningkat dengan sendirinya, bukan karena sesuatu yang ditambahkan dari luar, melainkan karena beban-beban batin yang perlahan dilepaskan. Semesta tetap berjalan sebagaimana mestinya. Masalah tetap datang dan pergi. Namun manusia yang sadar tidak lagi merasa harus melawan segalanya. Ia belajar selaras, belajar memahami, dan belajar bertumbuh dalam diam. Jika hari ini Anda mendengarkan video ini dengan tenang, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah jeda yang memang Anda butuhkan, sebuah ruang hening untuk kembali pulang ke diri sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga apa yang kita renungkan bersama dapat tinggal lebih lama di benak Anda dan bekerja perlahan dalam kehidupan nyata. Kita tidak sedang mengejar perubahan besar. Kita sedang merawat kesadaran kecil yang kelak, tanpa kita sadari, akan mengubah cara kita memandang hidup itu sendiri. Dan dari sinilah, perjalanan kesadaran itu terus berlanjut. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, izinkan satu renungan kecil kita simpan bersama. Kesadaran yang kita bicarakan hari ini tidak hanya bekerja di dalam diri, tetapi juga memancar keluar melalui cara kita hadir, berbicara, mendengar, dan merespons orang lain. Setiap relasi manusia bukan sekadar pertemuan fisik, melainkan perjumpaan antara emosi, fokus, dan keadaan batin. Dan seringkali, yang saling tertarik bukanlah kata-kata, melainkan kondisi psikologis yang terpancar secara halus. Pada video berikutnya di Relang Jiwa, kita akan melanjutkan pembahasan ini ke ranah relasi manusia, tentang bagaimana ketertarikan terbentuk, mengapa sebagian hubungan terasa ringan dan menenangkan, sementara yang lain terasa melelahkan, dan bagaimana psikologi, emosi, serta fokus mempengaruhi dinamika kedekatan antar manusia, bukan untuk memanipulasi, bukan untuk mengendalikan orang lain, melainkan untuk memahami bagaimana kehadiran batin kita sendiri berperan besar dalam kualitas hubungan yang kita jalani. Jika renungan hari ini terasa relevan, mungkin pembahasan selanjutnya akan membantu Anda melihat relasi dengan sudut pandang yang lebih jernih dan dewasa. Sampai kita berjumpa kembali dalam ruang refleksi berikutnya. Tetaplah berjalan dengan sadar, karena dari sanalah hubungan yang sehat dan bermakna perlahan tumbuh. Terima kasih telah membersamai Relung Jiwa.